Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sanggut cuan, cuan sanggut, sanggut cuan, cuan sanggut, sama aja ya. Yang kita menunggu bagaimana nanti supaya kita cuan, kita pakai strategi, teknik-teknik kesabaran, ambil di bawah, jual di atas, dan kita juga sudah mulai bisa berscalping karena kelihatannya nanti market agak volatile ya di saat nanti menjelang speaknya Mbah Jerome Powell ya, Fed, yang mungkin rencananya hari Jumat. Jadi di sini saya akan memberikan pelajaran-pelajaran terutama bagi yang pemula ya, supaya punya benteng yang kuat di dalam bermain kripto ya. Mohon maaf ya, video yang kemarin mungkin agak jengkelin Anda ya, bukan maksud Anda yang saya tuju ya. Mungkin kemarin komen yang nggak baik itu, yang nggak sopan, terlalu buruk bagi saya komennya. Tetap orang yang seperti itu kita lempar aja dari channel ini ya. Ini untuk saya memberikan motivasi, bukan berarti saya membahas koin PP aja. Ini berlaku untuk koin-koin yang lain. Maksudnya kalau kita beli token-token micin seperti ini, seperti model PP ini ya. Jadi di sini banyakkan kalau begini itu pemain scalping, bukan investor bro. Apalagi yang namanya koin meme seperti ini. Jadi harganya juga ini ada penurunan ya sampai 9%. Yang awalnya market capnya 21 triliun ini tinggal 9,6 triliun. Ini termasuk pelajaran, diambil pelajarannya ya, bahwa di sini itu main scalping. Ketika yang beli di bawah kita jual di atas, jelas sudah untung, tapi kan kebanyakan serakah ya, belum untungnya belum terlalu tinggi. Anda belum TP ya, Anda dimakan sama paus ya, sama yang beli di bawah. Itu berlaku untuk koin-koin lainnya selain PP juga. Yang namanya koin meme seperti ini, saya latih Anda, saya didik Anda untuk saya berikan pengertian bahwa artinya koin ini kan projectnya apa ya, nggak ada project yang jelas. Itu sudah menandakan di sini untuk main scalpingan, untuk perang uang di sini ya, dipertaruhkan uang kita, main cerdik-cerdikan dan pinter-pinteran, untung-untungan ya. Makanya jangan sekali-kali masuk di koin-koin seperti ini tanpa Anda belajar dulu, tanpa Anda harus serok di bawah dulu. Ini namanya bukan koin investasi ya, yang mau diinvestasikan apa, semua di sini bermain judi ya. Kita nggak ada utilitas yang jelas, nggak ada project. Itu yang namanya kita termasuk yang untuk scalpingan ya, nggak ada bedanya dengan judi. Itu aja ya. Saya akan memberikan langsung ya pendalaman mengenai fundamental yang akan terjadi beberapa hari ke depan ya. Ini Anda lihat sendiri ya. Jadi BTC ini nanti kita harus berhati-hati karena di hari Jumat itu ada speaknya Mbah Jerome Powell ya, Fed ya. Jadi nanti dovish kah, hawkish kah, kita belum tahu ya. Skenarionya nanti seperti apa. Yang jelas sekarang pelaku pasar ya, semua pada menunggu di hari Jumat itu apa yang akan dia lakukan nanti, arahnya atau speaknya bagaimana, atau nanti Mbah Jerome Powell-nya hawkish ataupun dovish ya. Mudah-mudahan dovish supaya market terbang kembali ya. Jadi yang mau masuk di BTC, kalau yang mau nunggu BTC ini menandakan waktunya TP, sebetulnya waktunya bullish ya. Mbah kan pernah ngomong berkali-kali kalau beli di bawah. Ini untuk pemula yang nggak tahu apa namanya masuknya di berapa ya, TP-nya di berapa. Kalau menggunakan indikator Ichimoku ini ataupun kita dengan RSI, ketika
RSI ini di bawah seperti ini kan di bawah harganya 350-an ya, memang jangkanya panjang. Ini berarti ambil di bawah, sekarang bisa jual di atas ketika harga 400-an. Dan sekarang ini kondisinya ada di pertengahan untuk BTC ya, baik di RSI nya juga ada di pertengahan, arahnya bisa ke atas bisa di bawah. Ini yang namanya kondisi sulit kalau serba di tengah ini ya, arahnya ke atas ataupun ke bawah itu kita belum bisa prediksi, dan juga nanti berhubungan dengan fundamental Mbah Jerome Powell hari Jumat depan ya. Terus ini kalau melihat daripada indikator Ichimoku ini, yang garis biru ini sudah melengkung ke bawah. Andaikan ya, ini andaikan belum tentu terjadi ya, andaikan nanti biru ini menggunting garis yang ungu kemudian turun, itu nanti target awalnya ini kalau turun loh, andaikan turun ya, ini belum tentu ya, itu di harga 380-an Anda bisa masuk di harga 380-an. Itu untuk serok pertama. Jika nanti MA ini nggak mampu menahan ya, dengan mungkin hawkiskah Mbah Jerome Powell, nanti akhirnya ya kondisi fundamental kurang bagus. Jika 380 nggak mampu menahan, selnya terlalu banyak, maksudnya sellernya terlalu banyak, maka dia akan turun lagi. Anda bisa ngambil lagi di 341 juta. Itu ada tahanan yang kuat. Histori sebelumnya juga mantul di 341, dan kebetulan di bawah ini juga ada support di 341 juta. Itu tertahan support daripada indikator awan Ichimoku. Jadi paham ya mengenai BTC. Kalau besok hari Jumat itu Mbah Jerome Powell-nya hawkish, maka bisa turun. Yang titik awalnya penurunan pertama itu akan sampai 380-an juta. Saya ulang kembali ya, untuk yang pertama Anda bisa serok di 380 juta. Jika nggak mampu jebol lagi terlalu banyak seller, maka dia akan sampai di 341 juta sesuai dengan histori sebelumnya. Support yang kuat di situ juga tepat sekali ditahan sama awan Ichimoku spot yang biru ini ya. Jadi paham ya untuk BTC nya ya. Jika turun nanti sampai itu yang saya jelaskan tadi, jadi enggak yang namanya penurunan itu langsung dam lagi harga dasar ketika bulan-bulan lalu sampai 16.000, itu enggak ya, itu namanya dam-daman besar. Karena ini kan arahnya sudah berganti tren, yang tadinya tren bearish sekarang sudah menjadi tren bullish, apalagi menjelang halving BTC kurang 1 tahun lagi. Oke, kita lanjut. Saya akan memberikan sedikit pengertian, sedikit kunci permainan yang sudah saya analisa yang akan terjadi nanti. Ini kalau indikator Ichimoku ini, kalau yang mau trading scalpingan dengan jangka pendek ya, kita bisa ngambil di daily ataupun di 4 jam. Untuk yang saya perlihatkan tadi itu kan di weekly-nya. Kalau di daily-nya kan BTC-nya kan daripada apa namanya garis biru ini sudah menggunting yang ungu, ini kan betul ya terjadi longsor turun ke bawah ya. Jadi tertahan di Ichimoku ini, sekarang lagi bermain di dalam awan Ichimoku ini. Dan ini saya akan membahas lagi sesuai dengan yang Mas Bro analisa
nanti hati-hati ya, ini akan volatile ya beberapa hari ke depan ini ya. Jika nanti Jerome Powell-nya ya hawkish, kemudian nanti akan dipancing loh sama bandar, kan secara fundamental kan turun ya, itu kan nanti BTC kan turun secara fundamental ya. Habis itu kan pasti banyak yang FOMO pasang short di situ, maka nanti akan dipancing, akan dibuat harga itu diangkat ke atas ya. Jadi nanti banyak yang kena liquid yang ambil short, makanya hati-hati. Walaupun arahnya itu BTC mau turun, tapi tetap diangkat sama bandar. Ciri-cirinya apa? Kalau volumenya kecil itu biasanya kejadian seperti itu. Bandar itu untuk mengangkat harga ke atas itu nggak perlu dengan modal uang yang besar, karena volumenya kecil dan banyak yang pasang short. Maka yang harusnya itu penurunan ke bawah, tapi akan dipancing berbalik sama bandar, kemudian akan ngambil liquid karena banyak yang pasang short, kemudian akan dibuat naik ke atas ya. Jadi itu untuk yang holder jangka panjang, nggak usah khawatir, nggak usah ke bawah FOMO. Aduh, udah naik nih, terbang nih, saya sayangnya nggak masuk ya, sayangnya nggak masuk. Padahal trader pada pasang short, yaitu nanti harga akan diterbangkan ke atas untuk meliquid daripada trader yang pasang short. Anda jangan khawatir, yang ingin ngambil BTC tunggu di bawah, nanti setelah ya diliquid, setelah trader habis dimakan sama bandar, yang namanya fundamentalnya arah bawah dari hawkishnya Mbah Jerome Powell, tetap nanti setelah terbang ke atas ngambil daripada trader yang main level tinggi itu, kemudian pasti harga akan turun ke bawah lagi. Anda waktunya untuk serok di bawah ya. Jadi memang pakai strategi, semua pakai strategi, mereka juga pakai strategi, kita juga harus hati-hati. Kalau kita itu yang namanya kebanyakan ini turun ke bawah pada pasang short semua, Anda harusnya pasangnya up, tapi kan gerakannya nggak kebayang, cepat sekali. Anda belum sempet TP ya, tiba-tiba Anda udah kena juga, atas bawah kena. Makanya yang enak ya kita main support aja, kita target aja di bawah, penurunannya berapa sampai 380 ya, seperti yang saya katakan tadi. Anda masuk tinggal tunggu aja nanti sampai harga naik lagi, berarti Anda termasuk membeli barang yang sudah murah, karena di bawah daripada 400 juta untuk bawa ya, untuk di hold untuk nanti di halving yang akan datang ya. Saya rasa itu ya. Ini diperhatikan yang mau berscalping di koin bridge ini, yang namanya koin Mijin itu analisanya ya masih bisa dikatakan technical analisisnya nggak begitu akurat, tapi ya Mas Bro sering terjadi ya untuk main scalping. Jadi siapapun technical analisisnya, siapapun cara bicara propagandanya ya, itu sebetulnya sama aja dengan Mas Bro yang namanya menggunakan Fibonacci ataupun tarik garis ya, itu sama aja, lebih lengkap dengan indikator Ichimoku ini ya. Jadi kemarin memang sudah saya katakan bottomnya daripada koin bridge ini di 28. Siapa yang ambil di 28 ya sekarang sudah cuan ya. Tapi kan yang namanya orang itu teknikal ya, kan nggak selalu ketika dia beli di atas kemudian tahu akan bottomnya, kan nggak tahu ya. Bottomnya kan tahu setelah terjadi, tapi bisa melihat daripada indikator histori sebelumnya. Itu memang kalau kita tarik di belakang ini, itu memang di
0028 ya, 0028. Makanya Mas Bro kan menyarankan berkali-kali kalau beli usahakan di harga dasar. Itu pun pas kebetulan bro turun di harga dasar, karena yang namanya AS itu jual BTC 9.000 dan bertepatan BTC nya turun, maka BRIS pun ikut turun. Tapi jika enggak terjadi AS menjual BTC 9.000 BTC ya terjual, ya market enggak turun hancur seperti ini sampai harga 0028 untuk BRIS ya. Artinya apa? Perlu Anda pahami di sini, Anda perhatikan ya. Ini yang namanya belajar betul-betul, Anda perlu pahami. Artinya technical analysis ini akurat fundamental, karena ini terjadi penurunan sampai harga 0028 itu karena diakibatkan fundamental itu ya. Coba kalau nggak ada fundamental yang jelek ya, FAT dari AS yang emang menjual BTC nya 9.000, maka ini nggak akan terjadi penurunan sampai bawah ini. Artinya apa? Bahwa technical analysis ini terjadi itu sesudahnya daripada fundamental. Makanya kalau fundamental itu dikatakan 80%, kalau technical analysis cuma 20%. Biar tutorial manapun, ahli technical analysis manapun, pasti ini pas kebetulan bro, saya aja kemarin nunggu harga 35, nggak taunya turun sampai 31. Itu pun karena memang dari fundamental yang nggak baik ya, ternyata turun sampai 28. Berarti apa? Technical analysis ini terjadi mengikuti setelah fundamental. Ini jadi untuk pelajaran Anda ya. Jika tidak ada fundamental, kemarin AS menjual BTC nya 9.000 BTC, maka tidak ada tutorial yang mengatakan tepat ini perkiraan saya, ini saya sudah garis-garis ini bottomnya di sini nih. Akhirnya kan jadi sombong, padahal itu kebetulan terjadi. Coba kalau kemarin AS nggak jual 9.000 BTC, yang technical analysis yang sudah tarik garis di bawah ini, maka nggak terjadi penurunan sampai saat ini. Akhirnya apa? Nanti ngeles lagi. Paham nggak yang saya katakan itu ya? Jadi yang namanya technical analysis itu terjadi setelah fundamental. Pas kebetulan fundamentalnya buruk, makanya BRIS turun ke bawah dan akhirnya dijadikan senjata technical analysis bahwa saya tepat analisanya, bahwa saya hebat, ternyata sudah cocok, tepat sekali sampai di bottom, sekarang Anda cuan semua. Akhirnya jadi sombong seperti itu. Mas Bro enggak ya, Mas Bro udah dari kemarin udah mengatakan bahwa BRIS ini nanti bottomnya, bawahnya itu sesuai dengan histori yang sudah itu, harga terendahnya itu memang demand pada masuk itu di 28.0028. Itu pun akan didukung dengan fundamental yang buruk. Tapi kalau fundamentalnya nggak buruk, boro-boro 28 ya 35, itu pun bisa mantul ke atas terjadi bro. Makanya yang namanya technical itu hanya 20%. Paham ya untuk mengenai token BRIS ini ya. Oh iya, ini lupa yang mau scalpingan ya untuk di BRIS ini. Kalau nanti turun lagi di harga dasar, Anda bisa membeli ya. Anda bisa membeli ini. Kalau nanti nggak kuat di harga yang sekarang itu, nanti turunnya dia akan sampai ke 33 ya. Ini semua lagi sideways, menunggu juga sama seperti BTC, menunggu daripada speaknya Mbah Jerome Powell. Kalau sekarang sideways ke sini, kalau nanti dia ya dovish, mungkin bisa
terbang lagi ke atas, Anda target pertamanya TP nya di 39 itu yang terdekat ya. Terus kalau mampu demandnya kuat, mampu melanjutkan lagi kenaikan, Anda TP di 42, karena di 42 ini ya itu ada resisten yang kuat ya. Awan Ichimoku yang merah ini resisten yang kuat. Jika nanti nggak mampu jebol resisten yang kuat ini, maka akan mental ke bawah lagi ya. Jadi nanti kalau mau TP yang pertama di 39, yang keduanya di 42 ya. Penurunannya kalau nanti ternyata Mbah Jarem Powellnya hawkish ya, nanti mungkin dia akan turun sampai 33, awalnya 33 ya. Kalau 33 ini seperti yang Anda lihat ini ada di MA yang biru ini, dia tahanan di sini, maka dia akan bertahan di 33, kemudian akan mantul ke atas kembali. Tapi jika di areal 33 ini nggak mampu, jelas akan kembali ngelongsor ke harga dasar lagi, tergantung demandnya nanti. Harga bawahnya itu apa 28 lagi ataupun 29 ataupun di 03 nya, semua nggak ada yang pasti ya, tergantung nanti bagaimana pelaku pasarnya, demandnya sekuat apa. Kalau demandnya nggak sekuat yang ketika kenaikan di sini, ya tetap akan turun lagi sampai di harga 28 ya. Untuk koin prisnya seperti itu. Jadi saya ulang lagi supaya Anda paham. Sekarang kondisinya sideways, menunggu juga speaknya Mbah Jarem Powell nanti hari Jumat ya. Jadi kalau nanti turun ya sampai 33 nggak kuat ya, sampai kembali harga dasar lagi di 28. Jika naik, Anda TP di 39 untuk resisten yang pertama. Yang keduanya di merah ini ya, di awan Ichimoku ini Anda bisa TP di 42, kemudian kemungkinan akan turun kembali dengan histori yang pernah terjadi ketika awan Ichimoku ini meluncur ke bawah. Dia akan rapi mengikuti ke bawah, kemudian nanti dia akan membentuk candle-candle lagi untuk menuju bullish kembali dari harga dasar lagi, seperti itu ya. Jadi saya ingatkan, ini ada kunci untuk BTC, hati-hati skenarionya, hati-hati. Jika nanti Mbah Jarem Powellnya diperkirakannya hawkish ya, maka nanti BTC akan diterbangkan sementara dulu. Oke, saya ulang lagi, ini untuk keseluruhan koin-koin yang lain nanti akan ngikut daripada BTC ini ya. Ini Mas Bro hari ini tak serius dulu, nggak bercanda dulu ya. Ini untuk technical analisis BTC. Saya ulang lagi, tadi PP beri sudah ya untuk BTC ya, saya ulang lagi. Ini semua lagi pada menunggu apa yang terjadi nanti hari Jumat ya. Mbah Jarem Powellnya ini mau bagaimana nanti ya, dovish kah, hawkish kah ya. Jadi kita semua menunggu, nggak usah terburu-buru ya. Bagi Anda yang memang holder long term jangka panjang, nggak usah mikirkan naik turunnya barang. Jika nanti barang turun ke bawah, hitung-hitung Anda mendapatkan barang murah untuk investasi yang setahun lagi akan bull run, gitu aja. Asalkan Anda masuk di koin-koin yang benar, top CMC ya, BTC, ETH, BNB, Polygon, Cardano, bolehlah ya, Arbitrum, yang termasuk apa itu Solana, Cosmos ya,
itu koin-koin yang berfundamental bagus-bagus semua untuk Anda ya. Jadi Mas Bro bisa mempertanggungjawabkan ke depan ya. Jadi Anda nggak mencibir Mas Bro ke depannya. Kalau Anda belinya PP ya, lihat sendiri yang namanya token untuk scalpingan ya. Jadi untuk scalpingan ya, koin-koin scalpingan ya seperti itu ya. Juga nggak ada berita-berita yang terlalu heboh atau wow gitu. Kita semua lagi menunggu bagaimana speaknya Mbah Charm Powell nanti di hari Jumat. Jadi kita sekarang wanti-wanti ya, tahan diri, nggak usah buru-buru, nggak usah FOMOan ya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan ya untuk hari ini, karena nanti juga ada video yang kedua mungkin sore mungkin malam ya, sempatnya Mas Bro ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yang positif dari Mas Bro bisa Anda ambil, yang buruknya Anda buang, tendang jauh ke langit ya. Namanya manusia Mas Bro, banyak hilap, banyak salah, mungkin gak sopan ya, mohon dimaafkan ya. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.